kisah selanjutnya yaitu kisah Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah, bapak-bapak ini sering baca Yasin, Pak? Sering ya? Kalau malam Jumat baca Yasin, ya kan? Padahal surat Yasin itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan hanya surat yang dibaca untuk orang wafat ya, atau orang yang akan meninggal. Memang ada hadisnya. Iqra'u ala mautakum Yasin ya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang, untuk orang-orang yang meninggal ya, atau orang-orang yang akan menemui ajalnya. Ada memang hadisnya, walaupun dipertanyakan hadisnya, ada yang mengatakan dhaif ya. Tapi tentunya Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam forum ini kita sedang membahas tentang kisah Ashabul Qaryah. Siapa mereka? Di dalam Al-Qur'an surat Yasin ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ya, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, maksudnya kita ini umat Nabi Muhammad SAW, itu diingatkan tentang kisah Ashabul Qaryah. Ada yang mengatakan Ashabul Qaryah ini di daerah Antokia ya. Antokia itu nggak tahu saya di mana itu. Ya, daerah Romawi mungkin ya. Antokia, ya daerah-daerah Turki, Konstantin gitu ya, Eropa lah ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendhaifkan, bukan di situ, karena Antokia tidak pernah ada kisah di situ ada kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di zaman Nabi Isa alaihissalam, karena Antokia itu salah satu negeri yang umat Kristiani, umat Nasraninya itu nggak pernah dibinasakan di sana. Ya. Tapi kalau seandainya ada kaum di Antokia itu yang hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam dan pernah dikirimkan kepada mereka Nabi dan Rasul, ya bisa jadi itu terjadi di situ. Ya, karena banyak ulama juga yang menyebutkan daerahnya di sana. Idja'ahal mursalun. Ya, ingatlah Ashabul Qaryah itu datang kepada mereka al-mursalun, para rasul. Nah, ini juga termasuk rasul yang tidak disebutkan namanya ya. Ini berbeda pendapat apakah yang dimaksud rasul itu Samuel, apa itu yang pengikutnya Nabi Isa. Tapi pengikut Nabi Isa seperti Samuel dan lain sebagainya itu bukan nabi dan rasul ya, menurut pendapat ya, Allah alam ya. Apalagi umat Nabi Isa itu tidak ada dalam sejarah yang jelas pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diazab sebagian mungkin ada. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Mungkin kalau Bapak Ibu sering baca Yasin nih enggak asing nih ayat ini ya. Langsung saja Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Pertama, wadrib lahum mathalan. Jadi memang Al-Qur'an ini bukan kitab sejarah. Ya. Ini kitab hidayah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kisah itu memang tidak dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya. Hanya saja Allah ingin kita mengambil saripati daripada ayat-ayat tersebut supaya kita sadar gitu. Ya. Apa itu Ashabul Qaryah? Penduduk satu negeri yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka para rasul. Bagaimana kisahnya? Id arsalna ilaihi mutsnaini. Pertama, rasul yang didatangkan Allah itu dua orang. Itsnaini. Fa'azzazna fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalits. Kemudian yang dua ini didustai oleh Ashabul Qaryah itu. Jadi yang dua ini didustai. Ya, mereka tidak beriman kepada rasul yang dua ini. Fa'azzazna bitsalitsin, maka Allah tambah satu rasul lagi. Ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, kita harus tahu apa bedanya Nabi dan Rasul. Nanti saya tanya di akhir, ya, apa bedanya Nabi dan Rasul. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi itu ya, mendapatkan wahyu, tetapi tidak membawa risalah baru. Nabi mendapatkan wahyu untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, tapi tidak mendapatkan risalah baru. Yang dibawanya risalah Rasul sebelumnya. Itu Nabi. Adapun Rasul
dia punya risalah baru. Ya. Dia ditugaskan, diamanahkan untuk mengajak kaumnya beriman. Selain mengajak kepada risalah Rasul sebelumnya, dan Rasul ini punya risalah baru, entah itu tentang ibadah atau tentang muamalah, ada risalah baru. Yang dulunya mungkin haram, sekarang nggak haram lagi. Yang dulunya mungkin halal, sekarang sudah haram. Ya, seperti itu, risalah baru. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di sini Allah utus 2 rasul. Berarti 2 rasul ini menyampaikan risalah baru. Kenapa? Karena yang disebutkan Allah Rasul, makanya ada risalah baru gitu. Fakadzabuhuma, kemudian kaumnya Ashabul Qaryah ini itu mendustai 2 rasul ini. Fa'azzazna bitsalitsin, kemudian kami utus lagi dengan yang ketiga, rasul ketiga. Berarti rasul susulan kan gitu ya. Kalau rasul susulan, berarti rasul ini bawa risalah yang berbeda lagi dengan risalah 2 rasul yang sebelumnya. Kalau saya melihatnya ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitulah rahmat Allah, begitulah kasih sayang Allah. Mungkin risalah yang 2 rasul itu terlalu berat, datang rasul yang baru dibikin yang lebih ringan lagi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi mereka tetap mendustai 3 rasul itu. Kemudian disebutkan faqalu inna ilaikum mursalun. Maka mereka mengatakan bahwa kami datang kepada kalian sebagai rasul loh. Ya. Dan rasul itu beda Pak sama ustadz. Ya. Rasul itu beda sama ulama. Kalau peringkatnya rasul itu adalah manusia yang paling agung ya. Di bawahnya mungkin nabi, di bawahnya lagi ulama, di bawahnya lagi dai, penyeru kebaikan. Dan mereka bukan rasul, bukan nabi, dan bukan ulama. Ya, dai saja, mengajak orang untuk berbuat baik. Ya. Makanya disebutkan qalu inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan kami ini rasul loh. Ya, rasul itu enggak sembarangan. Dan yang kami panggil, yang kami ajak, ya, kalian ini adalah sesuatu yang menyelamatkan kalian. Faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Itu orang kalau memang jauh dari hidayah, ya, nyari alasan. Memang kau rasul, kenapa rasul itu diutus manusia macam kami juga? Ya. Jadi serba salah Pak. Allah Subhanahu Wa Taala pernah jelaskan, ya, kaum itu nolak rasul, memberikan peringatan karena mereka manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, juga menceritakan kepada kita tentang Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang kafir itu mengatakan mali hadzal rasul. Ini kenapa Rasul Muhammad ini jadi rasul? Ya, ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Makan macam kita, jalan-jalan di mall. Ya, zaman dulu ada mall enggak kira-kira? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alasan saja. Makanya Allah pernah mengatakan, "Lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan." Sama aja. Kalau diciptakan Allah Rasul itu dalam bentuk malaikat, pasti mereka minta, iyalah dia kan malaikat, bisalah dia taat sama Allah. Enggak ada itu syahwatnya. Akhirnya sama aja. Makanya itulah hikmah kenapa Rasul itu diutus dalam bentuk manusia.